kita bersemangat bergerak bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang tangguh pangan dan gizi, Smart Fantasi. Selamat pagi Sobat Pangan, bertemu dengan saya Atin dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang dalam acara Bisik Sobat, Bincang Asik Sobat Pangan. Dan ini adalah acara perdana di Dishanpan Kota Semarang supaya masyarakat lebih tahu dan juga paham akan kondisi pangan dan juga gizi di Kota Semarang. Setelah mereka akan tahu informasi mengenai program dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan juga sudah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Untuk itu kita sudah menghadirkan narasumber. Beliau adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Dr. Bambang Pramusinto, SHSIP MSI. Selamat datang Bapak. Ya, pagi Mbak Atin. Selamat pagi Bapak. Dan kita di sini akan ngobrol Pak, bincang asik terkait ketahanan pangan yang ada di Kota Semarang. Kalau kita berbicara mengenai ketahanan pangan, untuk lebih mengenalkan sendiri ke masyarakat, terutama masyarakat awam Bapak, sebenarnya ketahanan pangan itu apa sih gitu? Ya, ketahanan pangan seperti di Undang-Undang Pangan itu adalah kondisi ketersediaan pangan di suatu wilayah yang juga bisa diakses oleh masyarakat agar masyarakat ini mampu mengkonsumsi pangan seperti yang mereka butuhkan. Ya, jadi bagaimana masyarakat ini benar-benar bisa menikmati pangan, bisa mengakses pangan. Ya, kemudian pangan itu dijamin oleh pemerintah untuk keberlanjutannya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya, menarik sekali ya Bapak ya. Dan terkait dengan visi misi Wali Kota Semarang begitu, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sendiri mendukung pencapaian misi yang keberapa sih Bapak? Bisa dijelaskan di sini? Iya. Jadi untuk visi misi di RPJMD 2021-2026 yang ada 5 Mbak, Dinas Ketahanan Pangan ini mendukung, mensupport misi yang kedua. Yang kedua, bagaimana pemerintah kota ini bisa meningkatkan potensi ekonomi lokal, ya, kemudian industri berdasarkan riset dan inovasi yang endingnya nanti bisa mewujudkan ekonomi Pancasila. Ya, lanjut ke obrolan berikutnya Bapak. Dalam mendukung program-program yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang ini, kan punya 4 pilar kalau nggak salah ya saya menyebutkan. Nah, saling berkesinambungan tentunya 4 pilar ini. Mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat Bapak yang pengen tahu 4 pilar itu apa saja? Ya, jadi Dinas Ketahanan Pangan ini menjalankan 4 pilar, Mbak. Ya. Yang pertama adalah ketersediaan. Ketersediaan. Ya, bagaimana Dinas Ketahanan Pangan ini menjadi perangkat daerah yang bisa mensupport pemerintah Kota Semarang untuk bisa mewujudkan ketersediaan pangan di Kota Semarang. Jadi pangan ini cukup gitu. Pangan cukup karena jumlah penduduk Kota Semarang ini kan cukup besar gitu kan. Terus kota metropolitan, jarang ada lahan pertanian, sehingga ini menjadi tugas Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian yang kedua, distribusi. Bagaimana masyarakat ini bisa diberikan akses untuk mendapatkan pangan. Jadi jangan pangan ini ngumpul di salah satu spot saja gitu, tapi bisa terdistribusi secara adil dan merata di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah akses pilar konsumsi. Ya, mohon maaf, pilar konsumsi. Jadi masyarakat ini nggak bisa hanya tergantung dari satu jenis makanan pokok, beras terus. Ya, masyarakat ini harus cerdas juga ya. Bagaimana bisa mengolah ya sumber-sumber pangan yang lain menjadi sumber energi, ya, menjadi sumber karbohidrat gitu. Ya, karena kalau tergantung beras rentan juga nanti misalkan beras tiba-tiba langka. Kemudian yang terakhir adalah pilar keamanan, ya, bagaimana pangan di Kota Semarang ini benar-benar aman dari masalah-masalah biologis, kimia, termasuk halal ya untuk dikonsumsi dari aspek agama maupun keyakinan. Baik, jadi setelah pangan ini tersedia, kemudian didistribusikan sampai ke masyarakat pada akhirnya dikonsumsi dan
Dinas Ketahanan Pangan juga menjamin keamanan dan juga kehalalannya begitu ya Pak ya. Dan baru-baru ini sepertinya Dishanpan sendiri punya tagline Bapak yang sudah digaung-gaungkan, sepertinya sudah pada tahu gitu. Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat tagline-nya untuk Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang yang baru saja diinisiasi oleh Bapak Bambang, dan juga mungkin filosofi apa sih yang mendasari begitu untuk adanya tagline ini? Ya, terima kasih Mbak Atin. Jadi kita punya tagline baru ya sebagai motivasi bareng lah buat teman-teman di Dinas Ketahanan Pangan ya. Diskusi menarik ya yang dilakukan oleh saya dan teman-teman Dinas Ketahanan Pangan dari berbagai usulan-usulan tagline. Akhirnya kita mengerucut memunculkan tagline Semar Merantasi. Semar Merantasi. Semar Merantasi ini kalau dipanjangkan adalah semangat bergerak bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang tangguh pangan dan gizi. Kalau filosofinya sih Semar ini kan tokoh filosofis ya, yang biasa memberikan petua, nasihat, toladan, ya yang positif-positif untuk manusia. Dan Merantasi ini filosofinya menyelesaikan, menuntaskan begitu. Nah, kalau konteks ketahanan pangan ini, bagaimana Dinas Ketahanan Pangan bisa merantasi masalah pangan dan gizi di Kota Semarang. Gitu, tokoh Jawa ya Pak yang diangkat di sini ya. Ya baik, semoga Semar Merantasi ini bisa menjadi semangat baru di Kota Semarang ya Pak ya, untuk bisa mewujudkan tangguh pangan dan juga gizi. Kemudian parameter dari Dinas Ketahanan Pangan Bapak, kalau untuk parameter ketahanan pangan itu terdiri apa saja? Ya, parameter kita masih mengacu dari WHO ya. Yang pertama adalah terkait dengan ketersediaan lagi. Ketersediaan, bagaimana Kota Semarang ini mampu menyediakan pangan untuk warganya yang ada di Kota Semarang. Kemudian yang berikutnya adalah akses. Bagaimana pemerintah Kota Semarang ini bisa menjamin akses pangan untuk masyarakat ini mudah, ya, nggak hanya ngumpul di satu kecamatan, ya di 2 kecamatan, tapi bisa merata di 16 kecamatan. Kemudian yang ketiga ini, kayaknya yang ketiga kita tunggu deh Pak ya setelah itu. Jadi tadi kalau yang pertama adalah ketersediaan begitu, selama ini Kota Semarang sendiri sudah bisa menyediakan mandiri sendiri atau masih disupport dari luar Bapak? Iya. Kota Semarang ini kan lahan pertaniannya kan kecil Mbak, hanya mampu mengcover 11% kebutuhan penduduk. Saja. Sisanya itu masih disuplai dari daerah-daerah hinterland, ya termasuk daerah lain. Ya, kita cut dulu ya, kita jeda dulu, masih bersama kami di Bisik Sopan, Bincang Asik Sobat Pangan. Selalu awasi ancaman gangguannya, supaya pangan segar bernutrisi, bebas cemaran. Nantinya kan jadi olahan pangan yang aman dan bergizi dikonsumsi insan ceria, sehat dan kuat. Pangan aman sehat, generasi hebat. Mari kita biasakan mengkonsumsi makanan yang aman dan bergizi demi mewujudkan generasi yang aktif, produktif menuju Semarang yang hebat. Kembali lagi di acara Bisik Sopan, Bincang Asik Sobat Pangan. Kembali lagi Pak Bambang, kalau tadi sudah dijelaskan parameter ketahanan pangan yang pertama, kemudian yang kedua, dan untuk selanjutnya nih masyarakat pasti kepo banget nih apa aja nih parameter yang ketiga dan juga keempat. Ya, tadi sebelumnya saya sudah jelaskan ketersediaan. Kemudian akses ya. Betul. Nah,
Yang ketiga ini adalah keamanan pangan. Oke. Ya, tadi yang saya sampaikan, bagaimana pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat ini benar-benar terjamin keamanannya dari masalah biologis, ya, kemudian dari masalah kimiawi, gitu. Termasuk pangan yang dikonsumsi ini halal, ya, dari sisi keyakinan maupun agama. Nah, ini perlu menjadi catatan, ya, buat Dinas Ketahanan Pangan untuk bisa mewujudkan ini. Kemudian yang terakhir ini adalah stabilitas. Ya, bagaimana pangan ini bisa menjadi satu bahan yang terjamin keberlanjutannya. Ya, jangan sampai hari ini bisa makan kenyang, besok belum tentu gitu. Nah, ini harus dijaga, ya, keberlanjutannya, karena mengingat Kota Semarang ini sumber pangannya tidak dihasilkan sendiri, tapi juga disuplai dari daerah-daerah sekitar. Kira-kira gitu. Kita masih membutuhkan bantuan dari daerah sekitar, ya Pak. Karena memang kita sendiri kota begitu ya Pak, yang mana luas tanam kita juga terbatas untuk Kota Semarang sendiri. Oke Bapak, lanjut kepada ketahanan pangan itu kan pasti punya resiko-resiko yang harus dihadapi ataupun hambatan-hambatan yang harus dihadapi. Nah, mengingat ketahanan pangan ini sangat krusial sekali karena mencakup beberapa aspek yang memang langsung berdampak kepada masyarakat, itu faktor-faktor apa saja Pak yang kira-kira bisa menghambat ketahanan pangan khususnya yang ada di Kota Semarang? Iya, yang pertama kalau menurut saya itu adalah faktor people, ya, masyarakat, ya. Jadi masyarakat itu perlu selalu diberikan pembinaan, sosialisasi, bagaimana edukasi begitu, supaya mereka ini bisa melakukan inovasi-inovasi untuk melakukan variasi pangan gitu. Yang tadi saya sampaikan, tidak sehari-hari konsumsi beras itu, ya, tapi bisa menggunakan sumber pangan yang lain, ya, seperti ubi-ubian, kacang dan sebagainya. Kemudian bagaimana mengolah makanan ini bisa menjadi lebih bergizi, lebih seimbang gitu, dan lebih aman, ya. Kemudian yang kedua, saya menyoroti dari sisi governance, ya, dari sisi pemerintahan. Jadi pemerintah ini nanti ke depan perlu membackup dengan kebijakan-kebijakan yang bisa menjamin ketersediaan, kemudian stabilitas dan keamanan pangan. Karena yang terjadi selama ini fluktuasi harga, ya, kenaikan harga yang terjadi secara tiba-tiba ini seringkali diakibatkan karena ulah oknum gitu, yang nimbun gitu. Nah, saya kira perlu ada kebijakan-kebijakan yang lebih tegas nanti dari pemerintah, ya, untuk bisa menekan ulah-ulah oknum ini yang mengakibatkan fluktuasi harga yang melonjak secara tiba-tiba, ya, termasuk koordinasinya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan teknologi infrastruktur gitu, ya, bagaimana kita nanti menciptakan sistem yang bisa memberikan informasi atau diakses oleh masyarakat terkait dengan situasi pangan. Berarti saat ini belum ada ya Pak ya? Ya, saat ini memang belum ada sistem, ya, masih ada sistem di level provinsi gitu. Kita akan coba nanti di Dinas Ketahanan Pangan membuat sebuah sistem informasi. Oke, baik. Gitu. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan infrastruktur, ya. Di Kota Semarang ini infrastruktur sudah cukup baik gitu, ya. Nah, tapi tetap nanti kita selalu evaluasi supaya infrastruktur ini benar-benar bisa menjamin suplai makanan, ya, akses itu distribusinya, ya. Ya, oke. Dan terkait dengan ketahanan pangan nih Pak, kalau kita lihat Kota Semarang sendiri sudah bisa dikatakan aman belum sih gitu? Ya, kalau saat ini dari data yang kami miliki, Kota Semarang sudah bisa dikatakan aman. Alhamdulillah, kabar baik ya buat masyarakat. Dikatakan aman. Cuma yang perlu diperhatikan, Kota Semarang ini kan memang tidak menghasilkan sendiri pangan, ya, dari semua kebutuhan yang
harus diakses oleh masyarakat Kota Semarang. Ternyata sebagian besar ini masih disuplai dari luar. Ya, kalau informasi yang kami dengar dari Dinas Pertanian ini 11% yang sisanya itu disuplai dari daerah luar. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Gimana pangan di Kota Semarang ini bisa benar-benar stabil dan aman. Dan sejauh ini Bapak apa yang kira-kira sudah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang untuk mewujudkan ketahanan pangan yang optimal di Kota Semarang? Iya, nanti kita akan lebih kembangkan lagi kolaborasi gitu. Kolaborasi. Ya, kolaborasi karena di Kota Semarang ini kan banyak pemangku kepentingan gitu ya. Dan memang pemerintah sekarang tidak bisa bergerak sendiri. Kalau mau mencapai hasil yang optimal, tidak bisa bergerak sendiri. Jadi pemerintah nanti mencoba mengkolaborasikan semua unsur yang ada. Ya, ada pengusaha, kemudian ada perguruan tinggi, nanti bareng-bareng kita lakukan kajian. Ya, kemudian ada pihak pers yang nanti selalu menyuarakan ya terkait dengan ketahanan pangan di Kota Semarang, supaya masyarakat ini juga ikut yang guyung gitu, ikut Hadar Beni gitu. Ya, kita kunci dulu kolaborasi ya. Yang terakhir kolaborasi, dan selanjutnya akan kita dengarkan lagi, tapi setelah jeda berikut ini tetap di acara Bisik Sopan, Bincang Asik Sobat Pangan. Penganekaragaman pangan dalam pola konsumsi pangan keluarga. Pola pangan keluarga harus beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Manusia memerlukan protein, lemak, dan berbagai jenis vitamin serta air dalam jumlah cukup dari berbagai jenis makanan sebagai pemenuhan gizi seimbang. Gizi seimbang tidak sama dengan 4 sehat, 5 sempurna. Masalahnya, tidak ada satu jenis pangan yang lengkap kandungan gizinya. Tumpeng gizi yang diaplikasikan untuk B2SA. Pola konsumsi B2SA dicirikan oleh jenis pangan yang beragam antar kelompok dan bila memungkinkan beragam juga dalam satu kelompok pangan. Jenis pangan bergizi yang mengandung zat gizi makro dan mikro. Kemudian jenis pangan seimbang antara jumlah yang dikonsumsi dengan kebutuhan, dan jenis pangan aman untuk dikonsumsi. Menu disusun dengan mengikuti porsi yang dianjurkan. Porsi mengikuti pedoman umum gizi seimbang atau PUGS dengan komposisi seperti nampak pada piring sajiku. Lagi di acara Bisik Sopan, Bincang Asik Sobat Pangan. Kita akan lanjutkan kembali bahasan kita terkait dengan ketahanan pangan yang ada di Kota Semarang. Bagaimana untuk mewujudkan untuk lebih optimal lagi. Tadi Bapak menyampaikan, Pak Bambang akan ada kolaborasi begitu. Ada nggak menggandeng dengan pihak-pihak terkait Pak? Kalau tadi sudah pewarta, kemudian pengusaha dan lain-lain gitu ya. Ada lagi Bapak yang bisa kita lakukan? Iya, ada Mbak. Nanti kita bisa menggandeng selain perguruan tinggi, pers, perusahaan, gitu kan, perusahaan, kemudian asosiasi-asosiasi ya di Kota Semarang ini kan banyak ada asosiasi toko modern gitu misalkan, kemudian ada asosiasi petani gitu ya, kemudian ada asosiasi kelompok wanita tani gitu. Nah itu nanti kita gandeng. Tadi saya sampaikan ada faktor enabler ya, ada people, ada governance, kemudian ada teknologi infrastruktur. Nah, kalau nanti kita bisa kolaborasi baik itu, harapan saya nanti bisa muncul data real ya, terkait dengan ketersediaan, terkait dengan akses, terkait dengan keamanan pangan itu. Nah, kalau bisa kolaborasi,
dengan sistem yang nanti kita buat, kita bisa menampilkan data real, ya, sehingga data yang baik, yang akurat itu nanti bisa menjadi bahan pengambilan keputusan. Kira-kira seperti itu. Iya, mengutip dari Bapak Presiden ya Pak ya, bahwa data itu jauh lebih berharga gitu dibanding minyak. Jadi DKP nanti kedepannya akan berusaha untuk mewujudkan dan memiliki data real yang bisa diakses oleh masyarakat gitu ya Pak ya. Dan sejauh ini Bapak, apakah ada program dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri yang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung Bapak? Iya, banyak Mbak. Ya, jadi kita banyak kegiatan yang langsung menyentuh ke kebutuhan masyarakat. Contoh, kita ada kegiatan pemanfaatan pekarangan lestari, P2M. Nah, di sana kan ada kelompok-kelompok wanita tani. Jadi ada bantuan yang kita suplai ke sana, mereka bergerak sendiri, ya, melakukan penanaman sendiri, membudidayakan lahan mereka sendiri, akhirnya hasilnya bisa untuk konsumsi mereka. Nah, target kita sih nanti 177 kelurahan ini bisa menjadi kelurahan mandiri pangan. Nah, kelurahan mandiri pangan. Jadi kalau kelurahan itu sudah bisa dijamin, ya, mereka bisa menyediakan pangan, kemudian aksesnya oke gitu. Harapan kami Kota Semarang ini benar-benar sudah tangguh pangan. Wah, semoga ya Pak ya. Karena setelah selesai bicara pangan, kita masih bicara gizi juga loh, kan gitu. Pangan dan gizi, pangan dan saling gizi, ya Pak ya. ya. Jadi pangan dulu tercukupi, baru kita bicara gizi gitu. Ya. Adakah terobosan Bapak ataupun inovasi yang memang direncanakan untuk di Sanpan sendiri gitu, untuk bisa mewujudkan pangan di Kota Semarang? Iya, yang tadi saya sampaikan ya Mbak, yang favorit buat kami ya, nanti kita akan membuat satu sistem informasi itu Mbak, yang nanti kita digital ya Pak ya. Kita akan kasih nama Semar Merantasi Semar juga Merantasi gitu ya. tadi. Jadi tagline tadi juga salah satu inovasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan ya. Betul. Ke depan Bapak ada target sendiri selama kepemimpinan Bapak gitu. Ada target gitu yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan? Iya, pastinya target kita adalah bisa memunculkan indeks ketahanan pangan yang sesuai dengan harapan. Dan harapan saya nanti indeks ketahanan pangan ini bisa kita publis secara real time gitu ke masyarakat. Jadi ketika indeks kita bagus, ya masyarakat pasti tenang ya. Tentunya indeks pangan itu kan harus didukung dengan data-data yang akurat ya, supaya menghasilkan indeks yang akurat juga. Oke, break sebentar ya, dan kita akan kembali lagi di acara Bisik Sopan, Bincang Asik Sobat Pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman. Untuk membedakannya, pangan diklasifikasi menjadi 3, yaitu A. Pangan segar. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan pangan. Misalnya beras, gandum, segala macam buah, ikan, air segar. B. Pangan olahan. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. C. Pangan siap saji. Pangan siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah diolah dan bisa langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
Baik, terakhir Bapak mungkin pesan yang akan Bapak sampaikan nih selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang untuk bisa disampaikan kepada masyarakat supaya ayem begitu, supaya tenang begitu. Ya, baik Mbak Antin, terima kasih. Seperti tagline kita yang baru, ya Semar Merantasi, bergerak bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang tangguh pangan dan gizi. Saya mengajak pada masyarakat dan semua stakeholder, mari kita berkolaborasi, bergerak bersama ya untuk mewujudkan Kota Semarang yang tangguh pangan dan gizi. Panjenengan punya peran masing-masing. Silahkan explore kemampuan maupun peran panjenengan, diskusikan dengan kami agar kami bisa nanti mengkolaborasikan untuk mewujudkan Kota Semarang yang tangguh pangan dan gizi. Oke. Ya, demikian tadi bincang asik kita dengan Bapak Bambang Pramusinto di acara Bisik Sopan Bincang Asik Sobat Pangan. Jangan lupa setiap hari Jumat jam 9 kita tayang di YouTube channel Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke masyarakat sekitar. Dan untuk masyarakat-masyarakat yang ingin memberikan masukan dan juga pertanyaan, silahkan mengirimkan pertanyaan lewat DM Instagram kita di ketahananpangan_Semarang. Demikian acara kita di Bisik Sopan Bincang Asik Sobat Pangan. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak Antin. Di acara Bisik Sopan, itu namanya Kepala Dinas Ketahanan Kota Semarang, Bambang